Dikabarkan ingin segera dipersunting oleh Ruli, kini pedangdut tersohor Dewi Persik nampaknya tak ingin buru-buru untuk segera menikah. Ia nampak tak main-main dalam memilih pasangan usai mengalami kegagalan dalam berumah tangga, kini dirinya belajar dari pengalaman pahit yang sempat menimpa dirinya. Tak tanggung-tanggung, pelantun hikayat cinta itu pun akan membuat perjanjian pranikah terhadap sang kekasih. Dirinya pun juga menuturkan bahwasannya ia inginkan keterbukaan dari sang kekasih perihal HP serta keuangan. Lantas, seperti apakah kesiapan Dewi Persik sebelum dirinya dinikahi sang kekasih? Namun, benarkah pula dirinya kini masih was-was dengan rayuan gombal lelaki? Doakan aja yang terbaik. Aku kan juga tidak mau gagal lagi, Mbak. Aku harus bisa melihat apakah ini yang terbaik buat aku, apakah ini benar serius sama aku gitu. Aku juga nggak mau tertipu dengan rayuan gombal, aku nggak mau. Jadi aku benar berhati-hati. Mudah-mudahan Mas Rulinya ini baik benar sama aku, bertanggung jawab benar sama aku. Karena kan aku nggak mau yang tiba-tiba langsung, cepet-cepet langsung kayak dulu, tiba-tiba langsung dia bercerai. Udah kumpul Seberapa keluarga yakin, besar. seberapa Mas Ruli meyakinkan aku tidak bisa memberikan keputusan apapun karena aku pihak perempuan. Aku mau lihat dulu gitu. Orang tua aku juga mau lihat dulu seberapa kesungguhannya Mas Ruli kepada aku. Jadi aku juga nggak mau gagal lagi. Yang keempat ini jangan gagal lagi, Mbak, nggak mau. Jadi aku harus benar-benar ini bener nggak nih? Jangan sampai terus cuma nyoba-nyoba atau terus tiba-tiba langsung cerai di tengah jalan. Nggak apa-apa, sudah lama, tapi ini bener nih yang terakhir. Terus dong, harus. Aku udah bilang kok kalau aku nggak mau ya, nggak apa-apa wes. Maksudnya itu kita bisa lihat seberapa besar dia mencintai kita. Karena aku kan selama ini sudah terlalu tulus sama cowok, jadi aku sudah banyak hilang segala macamnya, Mbak. Mungkin karena aku juga kalau udah kerja aku sibuk, sehingga aku sekarang pinginnya harta bisa harta gitu. Kalau udah nikah, jadi dia punya perjanjian, dia oke, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Dia bilang gitu, malah dia bilang kamu maunya apapun aku turutin. Tapi aku kan juga tidak mudah untuk dia aja, aku harus melihat dulu, masih banyak waktu yang harus aku lihat seperti apa dia untuk memperjuangkan aku. Bucin, aku nggak pernah bucin, Mbak. Ini kalau ini kan dia lagi terbang, dia mintanya aku untuk video call. Ya nggak apa-apa, karena memang aku nggak ngapa-ngapain. Dia juga mau tahu aku berteman dengan siapa, it's okay. Dan aku kan justru jarang ketemu sama dia. Kalau mau ketemu tuh biasanya bareng-bareng, kayak aku sama mami aku ikut. Kayak kemarin aku di Bangkok, ayo kita ke Bangkok yuk. Ini aku juga nggak minta dibayarin, aku bayar sendiri, dia bayar sendiri. Jadi bukan yang aku memanfaatkan dia atau dia memanfaatkan aku. Dia punya duit, dia pakai duit dia. Aku punya duit, aku pakai uang aku gitu. Jadi ayo kita sama-sama ke sana gitu. Kecuali dia mau kasih hadiah ya nggak apa-apa, atau aku mau kasih hadiah buat dia juga nggak apa-apa. Kita kan sama-sama pernah gagal, kita sama-sama pernah mengalami pengkhianatan dari pasangan. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama belajar gitu. Komitmennya ya udah tahu kan bahwa selingkuh itu tidak boleh. Ketidakterbukaan handphone itu pun juga tidak boleh. Jadi handphone harus terbuka. Terus kemudian masalah keuangan pun juga harus terbuka. Jangan sampai aku aja yang terbuka. Kalau dulu kan aku kan rungkat ya, kayak lagunya rungkat ya. Jadi aku tuh goblok banget. Jadi semuanya aku yang terbuka, tapi pasangan enggak gitu. Jadi aku pengennya sekarang harus dua-duanya terbuka. Dikala itikat baiknya untuk segera menikah akan terrealisasikan dalam waktu dekat, diketahui sebelumnya sang kekasih dari Dewi Persik sempat diterpa oleh pemberitaan yang kurang sedap. Hal tersebut lantaran netizen ramai-ramai menyoroti masa lalu sang pilot tersebut. Ruli dituding sempat menelantarkan anaknya hasil pernikahan terdahulunya. Tudingan netizen terhadap Ruli mendapat tanggapan keras dari DP yang tidak terima sang kekasih dihujat, diserang, dan terus-menerus diungkit masa lalunya. Lantas, seperti apa tanggapan Dewi Persik mengenai tudingan netizen terhadap Ruli? Kan dia sudah menceritakan masa lalunya kayak gimana. Jadi buat aku yang menceritakan masa lalu itu kan pihak yang lain. Mas Ruli kan nggak pernah membela diri, nggak pernah berkomentar apapun. Aku tanya, kok kamu nggak mau bela diri? Ayo deh masuk ke podcast aku. Aku bilang gitu. Jawabannya cuman nggak mau ribut. Terus aku satu lagi, kenapa nggak mau bener nggak omongan orang itu tentang bahwa kamu menelantarkan, bahwa kamu begini, bahwa kamu gitu. Ya kan kalau udah bercerai kan pasti korbannya anak.
baik dari komunikasi, pertemuan, itu pasti kan kalau kita bisa bijaksana dan bisa ikhlas, pasti dipermudah untuk ketemu dengan anak. Tapi kalau salah satu sudah ada perasaan sakit hati, kan biasanya susah untuk dipertemukan dengan anak. Ya kan? Jadi kalau menelantarkan itu kan apabila dia lupa dengan anaknya. Tapi ini bukan lupa, melainkan dibatasi komunikasi dan pertemuannya dengan anak. Bagaimana dia bisa bersama? Ini menurut penjelasan Mas Ruli dan keluarganya ya, bahwa dia sudah membayar itu dengan perceraian. Yang seharusnya tiap hari bersama anaknya dalam pelukannya, dia sekarang tidak bisa bersama dengan anaknya. Dia jauh dengan anaknya, itu sudah hukuman buat dia. Ya waspada perlu lah, hati-hati itu perlu. Tapi tidak untuk dijadikan sesuatu hal yang sifatnya negatif. Kan kita harus bisa menerima laki-laki itu dengan segala sesuatunya yang baik. Setiap manusia pasti punya masa lalu kan Mbak. Laki-laki yang gentle ya, nggak pakai pacaran, nggak pakai apa. Intinya dia izin dengan memberikan cincin tuh, dia izin sama orang tuaku. Apakah boleh, apakah berkenan untuk bisa mengenal aku lebih jauh, mengenal keluargaku juga gitu. Aku sebagai perempuan yang merasa dihormati, aku merasa dihargai, ya aku harus bisa menghargai. Ya terima kasih ya, balik lagi kalaupun jodoh semua di tangan Allah. Kalau memang sudah jodoh ya pasti akan ada waktu yang tepat. Dilamar iya. Dilamar tuh maksudnya dia akan kasih cincin untuk mau nikahin aku. Iya, dia mengasih cincin untuk meminang aku untuk dijadikan istri. Mau nggak gitu. Karena aku nggak pernah digituin. Aku baru kali ini ketemu cowok yang tiba-tiba ngomong sama ibu aku, bisa ngambil hati ibu aku, bahwa dia ingin melamar aku, dia ingin menikahi aku sebagai istri. Dia bilang dia bukan mau pacaran, tapi cuman pingin, boleh nggak diperbolehkan nggak untuk bisa mengenal aku lebih dekat lagi, untuk bersahabat dengan aku lebih dekat lagi gitu. Jadi aku sebagai perempuan yang merasa dihormati dan dihargai, ya kenapa enggak aku menerima. Kalau dibilang kok diterima sih, kan harusnya kalau yang menerima itu kan harus begini, harus begitu. Laki-laki ini tuh sudah menghormati kita loh. Apa iya kita tiba-tiba langsung, kan nggak ada salahnya menjalin silaturahmi lebih dekat lagi. Masalah jodoh semua di tangan Allah. Semua butuh proses pengenalan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau ngomong masalah pernikahan itu biarkan jadi urusan Allah. Aku juga tidak mau terlalu muluk-muluk dalam hal itu. Biarkan semua berjalan apa adanya. Apa kata Allah aja udah. Kalau memang besok ya besok, kalaupun kapan pun juga kapan. Aku juga nggak tahu gitu. Karena buat aku apa yang sudah dilakukan Mas Ruli kepada aku dan keluarga itu adalah salah satu sikap yang bagus, yang gentle, yang laki gitu loh. Ya laki gitu.